lanjut ke tempat sebelahnya dikit. Ini ada namanya Komplek Mati. Ini udah terkenal angkernya di Jakarta karena udah lama kosong. Nggak tahu kenapa rumornya itu jadi angker ya, karena kalau menurut sejarahnya itu hanya komplek karyawan yang ditinggalkan karena udah masa pensiunan gitu, jadi udah kosong aja gitu. Cuman interaksi kita pada saat di situ benar-benar, kalau menurut gua nih ya, itu tempat buat gua paling serem. Itu benar-benar aneh. Dan itu membuktikan karena kita ke situ sudah 3 kali. Itu benar-benar tempat yang luar biasa, bikin nagih banget. Nggak tahu kenapa, karena setan jadi akrab sama kita atau kita kayak ngerasa gampang banget interaksi sama mereka gitu. Kita ngerasa kayak belum selesai. Kita ya, belum tahu lagi kenapa ini saya belum tempat puas. apa. Bukan kita pengen banget dapetin penampakan atau gimana ya, cuma memang kita ngerasanya ada Itu tempat enak. Tempat itu belum semua, sampai sekarang pun sebenarnya belum. Masih ada yang belum kita eksplor. Masih ada yang belum kita eksplor, belum semua kita eksplor. Jadi kalau penasaran, ini yang anehnya pertama kali adalah interaksi dengan IMF ini ya, ini videonya. Halo. Kamu di sini ya? Wow, kacau. Banyak banget. Wow, ini merinding coy. Kau masih di sini? Wah, wah. Kalau kamu benar ada di sini, sentuh alat itu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dapat ya? Ada. Itu kalau bisa dilihat itu di tempat kebuka kayak gitu, Pohon tuh. di pohon. Kenapa bisa itu alat naik? Coba dia bisa jelasin. Awalnya juga gue mikirnya, oh ini ada kabel bawah tanah kali Itu yang kita pikir bareng-bareng pada saat itu. tanam ini segala macem sih, terus naik ya, habis itu juga ada suara benda jatuh lah segala macem. Kalau kabel bawah tanah kita bisa di bank, kita bisa nyangkal waktu kita tes ditaruh di bawah sama lu kan, Ya, taruh di bawah, terus itu alat nggak naik, tapi naik pada saat gue tanya jawab lagi. Pada saat gue tanya, dia ngejawab dengan nyentuh alat itu gitu. Jadi di bagian belakang komplek itu masih ada yang tinggal gitu. Jadi kalau ada warga lewat di situ itu sering digangguin sama Kunti, itu sering diketawain, katanya sih begitu. Emang sama nenek Iya, yang katanya bisa tembus gitu. pohon Siang-siang katanya. Terus katanya ada yang, gue nggak tahu, ini paling skeptik itu ya, yang katanya dipesan order ojek online buat pesan makan, nganter ke situ. Mungkin itu menurut gue sih orang jahil kalau menurut gue. itu fiksi, kalau menurut gua juga itu orang Janganlah kayak gitu, kasihan tuh tukang ojeknya, kasihan kalau kayak tapi gitu. emang kalau denger cerita yang kayak gitu kan karena lagi banyak ya, ibaratnya udah era digital bagus gitu kan, ojek tinggal pesan segala macem. Kayaknya hampir di semua tempat horor ada kejadian kayak gitu. Iya, benar juga sih, gue juga sering dengar. Makanya gue jadi aneh aja gitu. Cuman kan. kalau emang itu yang mesen itu orang Kalau- beneran, Kalau orang janganlah. beneran jahil. Cuma kalau yang mesen itu orderannya emang orderan horor gitu ya, gue malah lucu. Ya ya cuman makhluk halus ini udah bisa Gimana pakai teknologi apa gimana gitu kan. ya cuman pesen gua deh pribadi nih, kalau misalnya itu orang tuh yang suka kayak gitu, jangan, udah kasihan sama tukang ojeknya. Ntar tukang ojeknya malah dikerjain sama setan. Betul. Kesian, Kesian. tolong please jangan. Oh ya, sebelum masuk ke sesi spirit box, kita jalan itu tadi gang pertama tuh ya, terus kita masuk ke gang kedua. Wah, itu lebih parah lagi itu. Auranya benar-benar parah banget di situ. Itu kita dengar suara-suara dari segala arah lah. Ada benda jatuh, ada ranting jatuh. Itu sebenarnya sih bisa dibang dengan jelas gitu, karena itu udah lama kosong, gelap, nggak kelihatan apa-apa. Bisa jadi itu hewan lewat, sengaja lewat. Terus mungkin bisa jadi angin atau apa, bisa jadi. Cuman karena saking seringnya, jadi nyaru sama kayak suara
suara-suara yang aneh juga kayak gini contohnya. Ada suara siul. Nah itu kayak ada suara siulan, ada suara cewek kedengeran. Itu kedengerannya dari itu kan model rumahnya kayak blok 1 rumah-rumah baris gitu ya. Itu suaranya itu dari dalam rumah itu gitu loh. Itu suara apa? Gue nggak tahu. Dan kita semua di situ dengar, kita semua di situ laki-laki berempat. Itu apa? Gue nggak tahu. Dan buat ingetin lagi buat kalian yang mau tahu fullnya, jangan lupa ditonton. Oh ya, semua video kita. ini ada di deskripsi. Kalau Ada mau di nonton deskripsi. video fullnya tinggal nonton aja. Klik aja di bawah. Masuk ke sesi Spirit Box. Ini ada sebuah rumah, ada dua rumah sebelah kiri dan sebelah kanan kita masukin. Nah, yang pertama itu sebelah kanan dulu. Kita pakai digital voice recorder. Itu kita berempat ya, satu sama editor kita ikut waktu itu, namanya Todi, shout out to him. Dia yang megang kamera. Waktu itu disebut namanya, keluar deh ini suaranya nih. Bisa sebutin nama salah satu kita? Nah itu gua nggak tahu suara dari mana. Karena itu sensitif ya, kalau misalnya pakai digital voice itu bisa jadi itu suara gesekan baju, bisa jadi kayak suara orang, suara kita gerak dikit aja itu bisa aneh gitu. Tapi itu suara kayak Todi gitu, kayak manggil teman kita gitu. Itu suara yang dapet di digital voice. Habis itu kita masuk sesi Spirit Box di rumah seberangnya. Nah ini benar-benar aneh sih. Itu kayak setannya tuh ada satu keluarga di situ gitu loh. Jadi kayak bapak-bapak ada, anak ada, nenek-nenek juga ada, dan suara yang paling jelas ya ini, dia nyebutin nama ini. Nama kamu siapa? Sofi. Apa benar Sofi? Benar. Ini nama pertama yang kita dengar di situ yaitu Sofi. Jadi kalau tiap balik ke rumah itu udah kesannya udah inget banget itu rumah. Namanya itu rumahnya Sofi gitu. Buat kita gitu ya. Jadi suara Nah, ini tuh rumah Sofi. rumah Sofi kita namanya. Terus ada suara nenek-nenek juga kayak ngapain? Apa? Siapa itu bilang gituan. Terus ada yang bilang jangan kesini. Tempat tinggal siapa ini? Jelas banget suara di Spirit Box. Dua suara sama, panjang satu kata, dan itu suaranya sama. Coba bisa jelasin nggak itu kenapa bisa kayak gitu? Satu kata panjang, nggak hanya satu a i u, iya nggak kayak gitu doang. Dia ngebutin satu kata dan suaranya itu sama. Itu yang buat kita agak percaya sama Spirit Box itu, karena kok bisa kayak gitu loh. Itu yang di dunia paranormalnya mungkin mikir juga kayak gitu. Dan galak, suara itu Iya. galak. Galaknya tuh kayak yang punya rumah di situ, ngapain lu di sini gitu istilahnya. Ini kan kayak ini kan punya kita nih, rumah kita, ngapain kalian di sini kayak gitu istilahnya. Masuklah kita di sebuah ruangan. Di sebuah ruangan kita berempat ngumpul lagi sesi Spirit Box. Ada suara yang masuk, banyak suara yang masuk, tapi hanya tipis-tipis. Tapi ada suara ini. Belum,
suara perempuan ini ada di salah satu kamera saja, dan itu pada saat itu kita nggak dengar apa-apaan, The fuck is nggak that? dengar suara apa-apa. Sama sekali nggak denger. Kita juga nyadarnya pas lagi di review. Ini Unexplained nih. gue benar-benar bingung, gue benar-benar baffled, gue nggak ngerti apa-apa. Kenapa suara ini bisa muncul gitu ya? Dan ini kayak ngejelasin kayak ada sesuatu yang salah di situ. Jadi gue bukan anggapnya itu dia arwah penasaran ya, tapi itu yang makhluk halus itu mungkin beneran kesakitan di situ atau mengikuti arwah yang dulu meninggal di situ gitu. Jadi itu suaranya bener-bener jelas, dia minta tolong, dia bilang sakit. Itu pada saat kita review bareng-bareng itu semuanya, aduh kok bisa ada suara itu, gimana Bandem? Ya kita juga sampai salah-salahan juga. Lu kan yang ngomong kayak Nah, gini, iya. lu ngomong kayak gini, lu ngomong Lu kayak gini. niruin suara itu kan gitu. Iya. Katakan, lu kayak gitu nggak ngomong kayak gitu, lu ngomong kayak gitu nggak ada yang suaranya mirip kayak gitu, nggak ada. Dan buat membuktikannya di kamera satu lagi nggak ada suara Nggak ada apa-apa. Nggak ada sama sekali. Oh itu waktu itu kok kameranya gue yang megang ya? Sama Lu kamera yang Yang nggak ada suaranya. ada suaranya. Nah, jadi waktu itu kan itu posisinya suara ada di kamera Todi. Jadi pas gue yang megang, kamera gue ini ngesut ke arah Todi juga. Dan itu kelihatan di belakang Todi itu nggak ada orang, Iya. di samping Todi itu nggak ada orang, kelihatan kok dari kamera yang gue pegang. Iya. Dan mereka berdua juga posisinya di sebelah gua, di kanan gua. Iya. Dan itu juga Todi di depan gua di sana. itu juga spirit box masih nyala. Nah, Masih saat spirit box itu nyala, suara ini sakit ya, itu nggak mungkin suara kayak gitu keluar dari spirit box, karena udah pengalaman yang ada, dia pasti sepatah dua patah, cuma sama itu bisa. Cuma kalau ini nyambung segitu banyaknya, dan gua rasa itu bukan dari spirit box sama sekali suaranya, itu suara bukan dari spirit dari box, dan luar itu spirit box, tapi suara masuk dalam kamera ya. bener-bener nempel sama mic yang nempel di kameranya yang Betul. ada di kamera itu. Jadi suara itu seakan-akan itu seperti ada ngomong depan kamera. cewek di situ bersama kita ngomong di sebelah Todi atau di depan Todi persis. Itu ada cewek ngomong itu. Seakan-akan seperti itu suara itu. Gitu, dan itu gua nggak ngerti lagi cara dibangnya gimana, gua nggak ngerti. Itu menurut gua sendiri itu adalah bukti paranormal terbaik yang kita dapat sih menurut gua. Habis itu kita selesai sesi spirit box, kita udahin di hari pertama. Habis itu, nah hari keduanya itu bersamaan dengan kita ke Gedung Bangkar. Jadi setelah dari Gedung Bangkar kita balik lagi ke Komplek Mati, karena masih banyak tuh yang di dekat di Gedung Bangkar itu sama-sama kayak satu komplek. Jadi Tapi beda ya, yang hari pertama itu kita kompleknya di depan. ya, jadi Nah, beda lokasi tapi beda lokasi. dekat gitu. Cuma memang masih sama. Mm-mm. Cuma dulu masih satu perusahaan. Mm-mm. Ya. Dan ini kebetulan komplek yang dekat Bangker nih. Jadi itu di Bangkar itu juga ada ini, apa namanya, komplek kalau kata mereka sih rumah jenderal. Sebutannya itu yang kita ekspor di hari kedua ini. Jadi di bagian yang komplek di bagian yang dekat di Gedung Bangkar. Nah, untuk interaksinya pertama kali sama IMF, terus kita langsung ke Spirit Box. Tapi sebelum ke Spirit Box kita sempat ngelewatin buat jalan ke belakang gitu, dan gua sama Leo dengar suara ini. Di pohon kiri. Apa ya? Suara ya? Iya. Kayak suara cewek. Sama. Nah itu suara cewek terjelas yang pernah gue denger di kuping gue. Itu posisinya di sebelah kanan gue ya, Le, itu waktu itu. Jadi itu kayak ketawa tapi suaranya kayak ibu-ibu dalam gitu, ibu-ibu apa ya, gimana ya? Ibu-ibu guys. Iya, ibu-ibu Anjay, usia ibu-ibu. umur 50-60 tahunan gitulah. Jadi bener-bener jelas suaranya kalau di situ, bener-bener jelas. Dan itu gue nggak ngerti kenapa ada bisa di situ, dan di kamera ketangkep. Dan itu yang lo dengar tadi itu bener-bener suara perempuan. Terus abis itu
dicari sumbernya nggak tahu, nggak ada apa-apa. Langsung kita lanjut ke ruangan depannya lagi, kita masuk ke sesi spirit box. Nah di situ banyak interaksi, sebenarnya banyak, hampir sama yang tadi. Terus yang anehnya yang di situ, setiap kita mau udahin interaksinya, dia masih seperti pengen komunikasi, tapi pada saat kita nyalain buat komunikasi, mereka nya nggak mau malah, jadi kayak Kurang iseng, ajar. jatuhnya iseng. Kurang ajar mereka ya. Capek-capek kita di situ, kita nanya nggak dijawab, biar kita mau udahan dia ngomong. Ya, salah satunya momen ini. Kan sebenarnya kenangin sesuatu. Mau kita diam dulu kan ya? Iya. Halo. Kemarin tuh kayak ada yang ngomong gua. Halo. Coba sini Sat. Tunggu, jangan dulu. Tunggu nyalain tuh menyambut. Nah momen ini tuh interaksi pakai IMF waktu itu, Satria megang IMF-nya, jadi tiba-tiba IMF-nya naik dan beberapa saat kemudian tangan gua itu kayak ada yang nyentuh. Tangan gua ada yang nyentuh. Pas Bang Kevin ngomong kayak gitu, gua arahin lah IMF tersebut Minta ke tolong dekat Satria langsung arahin ke gua. tangan dia, dan Langsung. itu bener naik. Gua Situ. nggak ngerti itu gimana, dan itu membuktikan kalau di situ nggak ada aliran listrik karena itu bukan dari tangan gua, itu bukan dari spirit box, karena udah dilihat dari videonya itu nggak ngaruh sama sekali dari spirit box. Itu ada di area sekitar situ, gua nggak tahu itu dari mana. Berarti itu sedikit membuktikan kalau sebenarnya ada yang di sebelah gua gitu, ada yang megang tangan gua, atau mungkin nggak tahu, mungkin angin atau jaring laba-laba mungkin gua, karena nyentuh tangan dikit aja itu bisa kerasa gitu. Cuman tangan gue ngerasanya ada yang sentuh, kayak istilahnya kayak ada yang ngegandeng tangan gue sih, gue ngerasanya kayak gitu. Nah setelah dari situ